Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat komunikasi rasa, pada hari ini kita kembali lagi untuk podcast bersama salah satu narasumber kita. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana mengkomunikasikan data supaya tidak terjadi misinformasi. Mengapa tema ini diambil? Karena salah satu dasar pengambilan kebijakan, salah satu dasar untuk memberikan argumentasi sebenarnya berdasarkan data yang kita ambil sebagai pengambilan kebijakan tersebut. Dan salah satu sumber data yang saat ini banyak diandalkan oleh para pemegang kebijakan maupun di akademisi adalah sumber data di BPS, khususnya untuk di Bengkulu, di BPS Provinsi Bengkulu. Nah, saat ini kita akan ngobrol ya langsung dengan Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Bapak Insinyur Windrizal ME. Ya, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Waalaikumsalam. Farabi dan sahabat Komunikasi rasa. rasa. Baik. Pak Win, hari ini kita akan ngobrolin tentang sebenarnya bagaimana data-data di BPS itu yang selama ini dijadikan sumber informasi itu kita kupas habis sehingga para sahabat komunikasi rasa menjadi lebih tahu, lebih sadar dan lebih mengerti bagaimana cara memanfaatkan dan memahami dan memanfaatkan data-data tersebut. Baik, Pak Windrizal, udah berapa lama Pak jadi Kepala BPS Provinsi Bengkulu? Alhamdulillah baru 4 tahun Pak di Bengkulu deh. Baru 4 tahun di Bengkulu. Berarti 4 tahun data-data Bengkulu ini sudah dihasilkan oleh kepemimpinan dari Pak Windrizal ya? Insya Allah demikian. Baik. Pak, sebelumnya mungkin sahabat komunikasi rasa perlu tahu juga. Kalau kita bicara BPS, sebenarnya fungsi BPS ini untuk di setiap provinsi itu apa ya Pak? Baik, Pak Farabi dan juga sahabat komunikasi rasa. Jadi sesuai dengan PP nomor 86 ya, tahun 2007. Jadi memang BPS ditugaskan oleh pemerintah ya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk menyiapkan atau menghasilkan data ya, secara sederhana seperti itu. Nah, BPS ini adalah lembaga badan ya, artinya vertikal ya. Memang kita bukan non kementerian ya. Jadi kita punya perwakilan di 34 provinsi ya. Itu namanya kalau di provinsi kantor BPS provinsi ya. Yeah. Kemudian di seluruh kabupaten kota, alhamdulillah sekarang juga ada perwakilan BPS ya. Itu namanya BPS kabupaten atau kota gitu ya. Nah, ini secara berjenjang itu memiliki tugas yang sama ya. Jadi kita menyiapkan ya khususnya data-data yang sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 97. Jadi memang tugas utama Badan Pusat Statistik adalah menyiapkan data-data statistik dasar. Apa itu data statistik? Ada data statistik dasar, ada statistik sektoral, ada statistik khusus ya. Okay. Nah, kalau statistik dasar itu yang memang dari sensus ya atau survei-survei yang besar gitu. Nah, kemudian statistik sektoral itu data-data yang ada di semua lembaga ya, baik itu kementerian, ya, instansi vertikal, maupun di Pemda ya. Nah, itu sektoral gitu. Nah, ada juga data-data yang khusus lah, yaitu biasanya individu pribadi ya, yang memang ini. Nah, BPS dalam hal ini ditugaskan khusus utamanya untuk data statistik dasar tersebut ya. Nah, ini yang selama ini kita supply ya kepada pengguna data, dan ya alhamdulillah ini menjadi data-data strategis gitu yang dipakai dalam penyusunan atau target RPJM maupun RPJP gitu ya, dari bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah gitu kira-kira Pak Anwar secara singkatnya. Baik, setelah kita tahu fungsinya, nah sekarang mungkin sahabat komunikasi rasa juga pengen tahu gimana sih cara mendapatkan data tersebut sehingga orang menjadi yakin ya, kan banyak juga yang nggak tahu ini data BPS dari mana sih, kok tiba-tiba angka kemiskinan kita segini,
kok angka pertumbuhan kita segini, itu gimana dan kapan seperti itu. Nah, BPS punya nggak semacam informasi yang bisa diberitahukan pada sahabat komunikasi rasa sebenarnya bagaimana data ini didapatkan gitu? Oke, jadi sebetulnya ya sesuai dengan tugas kami ya. Jadi setiap tahun gitu, kita punya namanya ARC itu Pak, Advance Release Calendar ya, senarai rencana terbit. Jadi kita punya tuh publikasi-publikasi apa saja yang akan diterbitkan. Kami janji, artinya bahwa ini akan diterbitkan pada bulan ini, misalkan Susenas Maret 2024 akan diterbitkan bulan ini, Susenas September 2024 akan. Jadi semua publikasi udah ada kita ini kan ya. Oleh sebab itu kalau sahabat komunikasi rasa ingin masuk ke website BPS, lihat di sana tuh ada. Kita punya jadwal ya artinya. Nah itu bisa dimanfaatkan, artinya kapan mau digunakan ya, kapan akan diinikan ya. Di sana juga lengkap ya, artinya bukan hanya datanya saja, juga tersaji metadatanya ya. Kan biasanya kan kadang-kadang ya kita harus menyajikan itu supaya tidak ada duplikasi gitu ya kan. Ini udah ada kok datanya gitu ya, tahun berapa, di mana ya, berapa sampelnya itu ada di sana semua. Gitu udah ada jadwal, udah ada jadwal dan lengkap ya. Dengan itu. Ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan ya memang secara rutin pun BPS sudah menyematkan di sana ya di website kita itu. Misalkan Susenas kapan, Sakernas kapan gitu ya. Kalau ada sensus kapan ya. Oh, udah ada penjadwalan setiap jadwal itu secara ya? ini ada gitu ya. Hasilnya kapan, nah tadi yang ARC tadi hasilnya kapan diterbitkan dan sebagainya. Kita punya juga yang bukan hanya statistik dasar tapi juga kombinasi antara statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS dengan statistik sektoral yang ada di luar BPS ya. Ya utamanya sih dari pemerintah daerah, biasanya dari OPD itu ya. Ya kan macam-macam ya, kalau yang perhubungan, perdagangan, pertanian itu kan kita juga bisa dapat dari sana gitu. Nah, itu kita combine, ada namanya satu publikasi namanya ya, kalau ini kan daerah dalam angka ya. Kalau Bengkulu berarti Provinsi Bengkulu dalam angka. Itu ada kabupaten juga ada. Misalkan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam angka. Itu ada. Nah, itu ibaratnya itu kitab yang banyak sekali dipakai gitu ya. Karena itu lengkap, bukan hanya data yang dihasilkan oleh BPS tapi juga yang dari luar BPS. Itu kira-kira. Berarti kan kita sudah tahu cara pengambilan datanya. Nah, sekarang standarnya Pak, standar dalam mengukur di BPS yang mungkin banyak juga yang tidak tahu. Misalnya juga saya juga pernah beberapa kali itu berbicara dengan beberapa orang-orang yang mengambil kebijakan, itu juga mereka heran gitu. Ini kenapa ya kok angka kemiskinan di daerah kami ini nggak pernah turun? Sementara dalam bayangan mereka untuk permasalahan kebutuhan hidup kayaknya sudah memenuhi standar. Nah, ini kan berarti kan mungkin ada perbedaan standar yang mereka maksud dengan standar yang digunakan oleh BPS. Nah, mungkin Bapak Win bisa memberikan informasi yang sesuai dengan bagaimana standar yang digunakan oleh BPS, sehingga ini loh yang kami gunakan, sehingga ini dijadikan standar dalam menilai dalam yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Ini ya sebetulnya memang kalau khusus kita ya artinya untuk semua jenis kegiatan ya, pengukuran kemiskinan, pengangguran, gitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, itu kan kita udah punya standarnya ya, standar yang memang itu bukan standar yang di-develop di BPS, tapi standar internasional yang kita standar internasional. Ya, artinya itu yang memang digunakan oleh negara-negara lain, bukan hanya BPS saja gitu. Kenapa? Karena kalau itu kan harus terbanding juga kan antara wilayah, antara negara gitu ya. Makanya memang standar itu kita gunakan, bukan hanya artinya bukan ini kreasi BPS, enggak. Semua, atau pesanan gitu ya. Iya, atau pesanan enggak artinya. Itu semua punya dasar dan punya guidance gitu ya dari UN, biasanya kita manfaatkan itu. Adapun untuk yang tadi digambarkan oleh Pak Farabi misalkan
perhatikan kok angka kemiskinan kita seperti ini gitu ya. Nah, itu sebetulnya emang penjelasannya panjang dia Pak Rebi kalau memang kita mau bicara tapi secara singkatnya begini artinya. Saya pun berulang-ulang kali menyampaikan ya, kadang-kadang ada BPS kenapa menyampaikan angka kemiskinannya kok agregat gitu ya, mana nih yang miskinnya di wilayah mana. Jadi sering. Jadi memang kalau secara simpelnya gini, angka kemiskinan yang kita sajikan ini ya sesuai dengan nama kami ya, Badan Pusat Statistik. Nah kalau nanti teman-teman di luar komunikasi kalau pernah belajar tentang statistik itu memang artinya kan memang agregat tersebut. Jadi memang tugas BPS tidak boleh Pak Barabi untuk data individu gitu ya. Itu udah undang-undangnya dan memang seluruh BPS, kantor BPS di dunia itu memang tidak ada. Nah, makanya kami mendesain namanya dari survei sosial ekonomi nasional. Nah, dari itulah ya, makanya muncul angka kemiskinan yang kita sebut sebagai angka kemiskinan makro. Nah, kalau mikronya ada sebetulnya, ada beberapa yang bisa kita inilah dari Reksosek gitu ya, yang sekarang datanya ada di Bappenas dan Kemenkyu ya, itu bisa secara detail. Tapi bukan BPS yang mengeluarkan, walaupun BPS yang membidani dan ini dan sebagainya ya, tapi tetap bukan BPS yang mengeluarkan karena kita sudah serahkan datanya itu ke pengampunya. Ya. Nah, kembali ke kemiskinan ya, mungkin secara simpel gini. Jadi kemiskinan itu Pak dan sahabat komunikasi rasa ya, itu yang kita pakai sekarang ada namanya kalau bahasa itunya adalah pendekatan, ini dari pengeluaran ya, kita hitung dari pengeluaran rumah tangga ya. Itu namanya ada basic need approach gitu ya. Pendekatan kebutuhan minimal ya, kebutuhan minimal. Itu makanan dan non makanan dari sebuah rumah tangga ya gitu ya. Jadi ada ukuran ya namanya miskin atau tidak miskin. Untuk makanannya tuh 2100 kalori. Oh, kalori itu makanan ya. Nah, 2100 kalori kan bervariasi tuh. Telur, nasi, sayur, ikan ya gitu. Pokoknya untuk mencukupi 2100 kalori. Nah, itu yang kita pakai. Kalau rumah tangga bisa mencukupi itu, artinya ya nanti kita konversikan dalam rupiah gitu, ya kan. Tapi bukan makanan aja, plus non makanan ya, untuk pendidikan, perumahan ya dan lain-lain lah ya. Atau sebentar Pak, tadi kan makanan itu 2100 kalori. Nah kita tahu mereka memenuhi 2100 kalori itu gimana caranya? Ada standarnya. Ada standarnya. Kan nanti kan kita survei itu ya. Jadi rumah tangga ini selama sebulan yang lalu belanjanya apa saja gitu. Oh, ya, ditanya kan gitu ya. Susunas tuh ya. Untuk makanan ini udah ada, ditanyakan per komoditasnya tuh ya. Kalau misalnya apakah Bapak bulan ini makan daging nasi, gitu ya? Daging, nasi, ayam dan sebagainya gitu udah dihitung. Sayur, cabai bahkan sampai yang detail-detail. Nah, termasuk yang non makanan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya ya. Nah, itu nanti rumah tangga ini sebulan katanya untuk pemenuhan 2100 kalori kan nanti terpilih itu. Jadi kalau untuk rumah tangga miskin ini kan nggak semua komoditi yang kita ini, kan ada beberapa komoditi yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Nanti kita rupiahkan tuh, ya kita rupiahkan ya total tadi ya, makanan dengan non makanan tadi. Adalah muncul angka misalkan 500.000 ya sebagai patokan ya per kapita gitu ya. Kalau per kapita 500.000, kalau 4 anggota rumah tangga kan berarti sekitar 2 jutaan per rumah tangga. Nah itu gampangnya begitu. Jadi dibuat garis nih 2 juta rumah tangga. Nah rumah tangga yang di bawah 2 juta itulah yang masuk kategori sebagai rumah tangga miskin gitu. Seperti itu sederhananya ya. Nah yang di atas yang kita anggap tidak miskin. Nanti kalau yang di bawahnya lagi, di dalam miskin itu ada lagi miskin ekstrim namanya. Nah ini yang lagi hangat ini kan juga. Nah itu miskin ekstrim malah acuannya itu bukan 2100 dan sebagainya tadi. Acuan internasional tuh $1,9. Itu sekitar berapa tuh? 10.000 atau 13.000 per. Itu nanti detail, artinya ada lagi di dalam tuh untuk
kategori rumah tangga yang ekstrim lagi tuh. Ini baru yang miskin aja tuh tadi. Oh, jadi BPS itu sudah punya standar untuk menggaris bahwa di bawah ini dia dimasukkan kategori Miskin atau tidak miskin. di atas itu dimasukkan ke kategori tidak Tidak miskin. miskin. Terus kemudian gini, ini yang kadang-kadang suka juga ini. Kami udah melakukan intervensi, melakukan aksi gitu kan. Tapi kenapa kok nggak turun-turun gitu ya miskin. Jadi artinya nih perlu dipahami ya. Berbicara memang konteks data kemiskinan ya, apalagi data sosial nih kan ya. Biasanya apalagi kalau bicara kemiskinan ini kan multidimensi ya. Betul. Jadi artinya dengan menggelontorkan gitu ya, apakah ia secara fundamental mampu apa istilahnya membuat rumah tangga ini tidak miskin. Dan biasanya bantuan sosial itu sifatnya adalah untuk menopang, menjaga ya. Jangan sampai rumah tangga ini terjerembab ke kemiskinan. Biasanya begitu. Bukan untuk membuat rumah tangga ini tidak miskin. Yang sifatnya bantuan sosial itu ya. Itu harus digaris bawahi. Dan memang yang namanya angka sosial Pak, data sosial ini, penurunan kemiskinan itu turun 0,5% aja tuh udah luar biasa bagus gitu. Iya, Bukan kadang-kadang saya 13% pengen jadi 7%, wah itu malah aneh gitu kalau di dalam ya ini karena ini banyak faktor gitu ya dan faktor kultur dan sebagainya itu harus diinikan. Jadi kayak sederhana aja gini ya, orang menduga kan kita kan ada bantuan sosial itu untuk membantu misalkan apakah rumah tangga ini nanti akan menjadi tidak miskin karena dia mampu memenuhi tadi ya yang persyaratan mungkin 2100 kalori dan lah kita yakin tuh bantuan yang kita berikan itu memang dia belikan untuk apa namanya makanan dan non makanan tadi. Bahkan ada beberapa kajian tuh malah dialihkan ya untuk beli pulsa, untuk beli yang lain-lain gitu yang di luar itu gitu tuh. Untuk kredit HP itu kan artinya kan susah juga kita kalau mau ini dan itu gambarannya ya artinya data sosial ini pasti akan berdampak dan cuma prosesnya ya memang perlu waktu gitu ya karena memang nggak bisa langsung dikasih bulan ini besok nggak miskin lagi bulan depannya miskin lagi gitu jadi artinya nggak fundamental gitu. Bisa kita garis bawahi bantuan sosial itu sebenarnya tidak serta merta menghilangkan angka kemiskinan gitu ya. Malah justru dia sebagai makanya kan dibilang safety net ya jaringan pengaman gitu sebenarnya untuk menjaga jangan sampai turun gitu. Itu sebetulnya itu gitu. Jadi kadang-kadang kan seolah-olah kalau ada gelontoran langsung dianggapnya miskin habis ya langsung naik gitu ya sejahtera hidupnya. Padahal berapa bulan itu aja sejahtera. Itu mungkin kalau teman-teman di komunikasi lebih tahu lah artinya bagaimana menarasikan itu gitu ya. Kadang-kadang kita BPS nih ya mungkin ada keterbatasan lah kita dalam ilmu komunikasi yang kadang-kadang ya suka ada miss gitu ya seperti itu. Gitu. Kalau gitu bagus juga ya berarti kalau misalnya pemegang kebijakan juga diberitahukan bahwa sebenarnya indikator kemiskinan itu bukan pada bantuan sosial kalau untuk menurunkannya, tapi pada misalnya fondasi dasarnya. Mungkin dari pendapatannya, dinaikkan pendidikannya, pekerjaan gitu. Oh, iya. Kan makanya pernah saya sampaikan ya waktu itu ya di forum apa namanya It's Me. Jadi saya kaitkan ya, memang kita harus melihatnya secara komprehensif, secara jadi koherensinya gimana gitu. Kok pengangguran kita rendah gitu kan, kemiskinan kita tinggi gitu. Ya tinggi lah, enggak tinggi walaupun ya sekarang kan 13,46% ya. Coba kita lihat dulu, kita bedah dulu pengangguran kita tuh yang rendah itu ya, yang bekerjanya seperti apa gitu. Nah ternyata kan pas kita bedah ya, ternyata yang bekerja kita itu memang ya artinya tidak berkualitas gitu kan. Pilihan pekerjaannya pilihan pekerjaan. Ya apalagi kalau di pedesaan ya yang otomatis kantong-kantong kemiskinan. Yang penting kerja gitu. Secara konsep kerja betul dia bekerja gitu ya. Tapi pas kita dalami ternyata 70% ya waktu itu ya, sekarang sih udah mulai turun yang informalnya tuh.
informalnya bayangkan di atas 70%, berarti yang formalnya cuma 30%. Iya. Kemudian pendidikannya Pak, ya. Jadi penduduk kita yang bekerja ya, itu pendidikannya SD sama SMP. SD yang dominan 30%-an lebih gitu ya. Kalau dengan tambah SMP gitu, itu lebih dari 50%. Artinya kan ini masalah pendidikan juga gitu. Jadi Iya. akhirnya kualitas pekerjaannya juga nggak ini gitu ya, nggak mampu gitu untuk mendorong dia keluar dari posisi kemiskinan tadi gitu. Oh iya, sahabat komunikasi rasa, kita dulu pernah diskusi dengan Pak Win itu tentang mengapa misalnya angka pengangguran kita itu rendah tapi kemiskinan kita tinggi. Sepertinya kan tidak linear waktu itu ya. Padahal menurut penjelasan dari Pak Win tadi bahwa memang betul di Bengkulu itu banyak masyarakat yang bekerja, tapi pekerjaannya itu banyak di sektor informal yang sifatnya tuh kerja apa saja. Jadi kalau dalam definisi kerja ya kerja gitu ya. Asal kerja. Tapi dalam sisi pendapatan sebenarnya tidak mencukupi dia untuk menghidupi dia baik di keluarganya maupun untuk kebutuhan setiap bulannya seperti itu Pak ya. Itu yang menyebabkan sebenarnya walaupun banyak yang bekerja tapi sebenarnya tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan ya. Sekali. Baik. Nah Pak, kalau begitu kan tadi kita sudah tahu, kita bahas fungsi BPS, kita sudah tahu bagaimana cara pencarian data oleh BPS, lalu kita sudah tahu juga standar yang digunakan oleh BPS dalam memberikan semacam definisi terhadap angka statistik tersebut. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebenarnya mengakses data-data yang penting tadi sehingga dia selain teman-teman bisa mengakses juga bisa memahami secara cepat sebenarnya Pak. Ini artinya kita mencoba ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita gitu ya Pak Rabi dan sahabat komunikasi rasa ya. Ya salah satunya ya kita sudah membuat ya ada namanya di kantor ya di BPS itu pelayanan statistik terpadu ya PST kita tuh. Di sana ada pelayanan konsultasi, ya. Ada pelayanan pembelian data kalau memang ini ya artinya dibuat untuk pribadi gitu dan sebagainya atau ini ada rekomendasi ya dan sebagainya gitu ya. Nah seandainya tidak bisa datang pun ke kantor BPS ke PST kan bisa ada fasilitas melalui WA dan sebagainya yang udah kita indikan juga gitu ya. Ya tentunya memang kita punya website ya. Cuma kadang-kadang website ini kan masuk ke sananya itu gitu ya, yang ada proses dan sebagainya. Ya memang harus ada tambahan ini lah artinya. Kalau yang agak-agak gaptek susah juga gitu. Iya, masuk ke website BPS kesesat itu Pak. Kemana lagi saya saking banyaknya data. Makanya kami terus membuat ini ya peningkatan pelayanan, ada namanya one shot table yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi ya kita selalu artinya biar gampang gimana nih si pengguna data gitu ya untuk dan kita selalu bahkan walaupun di luar jam layanan kita ada yang namanya konsultasi yang sifatnya bisa by phone atau by ini ya, petugas kami juga udah siap gitu ya. Nah kemudian juga kalau memang mau raw data Pak ya, kalau Unip udah banyak nih saya sering tanda tangan. Namanya ya artinya untuk penelitian dan sebagainya kita ada itu namanya apa Rp0 tuh. Yang penting bersurat aja gitu ya, bersurat jadi kita siapkan nanti raw data yang mau dibuat untuk penelitian ya, yang penting untuk ya kita tahu lah kalau institusi kan kalau pasti terjamin lah gitu ya, tidak akan disalahgunakan datanya dan sebagainya gitu. Oh jadi kalau sahabat komunikasi rasa ingin mencari data yang dia butuhkan di BPS cukup bersurat aja? Bisa bersurat, datang ya bersurat pun kalau memang perlu data raw tadi, raw itu artinya data yang memang belum kita tabulasi yang masih benar-benar data mentah. Silakan bisa gitu, kita bersurat Rp0 ya. Sahabat komunikasi rasa Rp0 untuk data di BPS. Nah iya, jadi kita silakan. Jadi nanti apapun yang ini kita selalu berupaya melayani dengan maksimal gitu ya. Nah kalau misalkan ya lebih bagus Bang, kalau datang sekalian konsultasi gitu ya. Ya supaya tidak terjadi kayak seperti tema saat ini ya misinformasi. Jadi
insya Allah nanti petugas-petugas kami di sana akan melayani dengan maksimal gitu ya. Artinya termasuk kan kadang-kadang orang konsep itu ya Pak Rabi ini suka istilah orang tidak terlalu memperhatikan, padahal disitulah batasan-batasan ya, kenapa angkanya kok seperti ini gitu dan sebagainya gitu, atau muncul angka ini dari mana. Itu ada konsep gitu ya. Oh, ada konsep. Ya, ada konsep yang memang kita pakai dan itu berlaku secara internasional ataupun secara umum. Jadi ya kayak kadang-kadang orang suka gitu loh. Yang dibilang penduduk itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau dulu kan kalau dia misalkan 6 bulan ya, walaupun dia mungkin awalnya nggak berniat tinggal di Bengkulu, tapi sudah 6 bulan dia terus menerus tinggal di Bengkulu gitu. Itu pada saat itu kita anggap sebagai penduduk. Atau dia belum 6 bulan di Bengkulu, tapi dia berniat menetap di Bengkulu. Nah, itu kan ada konsep yang ini kan. Nah, itu kita anggap sebagai penduduk gitu kan. Terus kalau sekarang udah bergeser jadi setahun dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan jadi ternyata konsep itu juga dinamis. Ini digunakan semua gitu untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan penduduk gitu ya. Nah, jadi artinya di sana nanti dalam konsultasi ya, petugas kami akan menjelaskan secara sederhana gitu ya, apalagi misalkan adik-adik mahasiswa ini ya yang pengen meneliti gitu dan sebagainya. Silakan. Tugasnya di apa Pak? Namanya Pak? Bagian apa di BPS untuk konsultasi di itu? Ini pelayanan statistik terpadu kami. Pelayanan statistik terpadu ya. Dulu kan ada perpustakaan gitu ya ceritanya Pak Mario. Kalau sekarang namanya pelayanan statistik terpadu itu bukan hanya fungsi kepustakaan aja. Jadi tadi ada konsultasi, ada rekomendasi, ada mungkin peminjaman atau pembelian data dan sebagainya gitu ya. Di situ ada pelayanan kami di situ. Oh, udah sangat komunikatif sekali ya BPS sekarang. Ya artinya memang harus begitu gitu ya kalau supaya ya datanya ini sampai dan berdampak gitu loh Pak itu. Iya, karena sayang sekali Pak dengan data-data yang sangat penting dan strategis tadi. Banyak yang butuh juga, cuman karena permasalahan tidak tahu bagaimana mengaksesnya. Setelah tahu mengakses tidak tahu cara memahaminya. Nah, dijembatani dengan konsultasi saja sepertinya akan lebih banyak solutif ya yang diberikan. Dan saya tambahkan juga gitu ya, artinya sekarang jadi eranya ya BPS tidak maulah one man show gitu ya. Artinya orang udah mungkin kalau data yang dikeluarkan BPS ya orang tidak akan debatable gitu ya, artinya udah kita yakin lah kalau dari sisi metodologi, dari sisi dan sebagainya ya. Cuma kan nggak semua data ada di BPS. BPS juga terbatas Pak. Ya tidak semua data Pak? Iya kan statistik dasar aja Pak palingnya. Tapi kalau orang yang data yang luar biasa besar itu ada di sektoral itu Pak, banyak tuh yang sektoralnya di semua di instansi-instansi. Kalau ya memang di tadi daerah dalam angka ada ya sebagian lah, tapi tapi yang detail-detail lagi gitu. Kayak misalkan data perhubungan gitu ya. Ya mungkin ada data yang lebih rinci tentang perhubungan dan sebagainya ya mungkin di daerah dalam angka nggak semua gitu. Nah ini kami juga sekarang sedang melakukan namanya proses pembinaan statistik sektoral Pak, supaya data-data yang ada di setiap instansi di luar BPS, di eksternal BPS itu punya kualitas yang sama dengan data yang ada di BPS. Oh, standarnya disamakan. Standarnya kita samakan, itu yang namanya sekarang ada satu data Indonesia gitu ya. Itu sebenarnya ke arah sana tuh, jadi standarnya disamakan, kemudian harus ada metadata. Metadata kan sebenarnya tadi informasi tentang data ya. Metadata tuh kalau orang misalkan ya apalagi yang sektoral kan ada kadang-kadang duplikasi gitu ya. Ini udah melaksanakan OPD ini. Tiba-tiba dia mau melaksanakan juga gitu kan. Hal yang sama gitu. Nah kalau ada metadata Pak, nanti BPS paling kan dikonsultasi ke BPS gitu. Pak BPS saya mau ini nih ya. Nanti secara mungkin metodologi dan apa ya kita arahkan. Bahkan kalau kita bilang nanti Pak nggak usah yang ini udah ada dilaksanakan oleh instansi sana, lebih baik Bapak kesana aja gitu. Jadi kan hemat anggarannya, nggak perlu itu mungkin dialihkan untuk anggaran kegiatan lain gitu. Nah itu sebenarnya di situ gitu. Kenapa kami ada istilahnya konsultasi dan rekomendasi itu gitu. Nah jadi mudah-mudahan ke depan tuh data di setiap
sektoral pun gitu ya. Itu yang prinsip satu data Indonesia ada namanya interoperabilitas, Pak. Jadi data itu juga bisa dibagi pakaikan. Kan selama ini kan ya bukan kayak rahasia gitu ya. Data kan dikekepin gitu ya. Ya masing-masing itu yang repot itu kan sektoral itu. Kalau BPS datanya silakan siapa mau pakai pun monggo ya kita ini kan gitu. Tapi kalau yang di sektoral ini kan kadang-kadang wah disimpan sampai lupa Pak. Dasarnya akhirnya nggak kepake gitu kan basi gitu kan sayang. Karena gitu, pejabatnya udah ganti. Nah, akhirnya ini, buat data lagi. Ini makanya di dalam satu data Indonesia ini kita perkuat lagi bahwa pada prinsipnya dan ini mudah-mudahan nanti secara nasional itu kan bahwa data itu harus bisa dibagi pakai gitu loh. Iya. Jadi semua bisa Pak, orang nggak usah diakses ya. Ya nggak ada di BPS. Oh saya perlu data perdagangan. Oh saya ke dinas perdagangan. Oh, saya perlu data yang detail data pertanian. Oh saya ke dinas pertanian. Di sana udah siap gitu artinya secara dengan sebuah sistem yang mungkin bukan LAN lagi tapi WAN gitu ya. Iya betul. Itu kan udah luar biasa gitu. Jadi udah tanpa harus kita inilah artinya mendatangi instansi tapi secara jejaring udah bisa di ini dan kualitas data yang utama kualitas datanya sudah terjamin gitu ya sesuai dengan standarnya sama. BPI, Jangan gitu. sampai nanti datanya sudahlah 2 kali kerja beda pula hasilnya. Betul Pak itu yang kita ini kan. Baik Pak, berarti kan kita sudah punya semacam ke depan itu bagaimana data-data itu juga selain dari BPS dari lintas sektoral juga itu bisa juga diakses oleh masyarakat secara umum ya. Tapi masyarakatnya juga kayaknya perlu edukasi Pak, kan masih banyak juga masyarakat kita nih yang agak berjarak dengan statistik. Kalau dilihat angka-angka tuh udah aduh pasti pusing nih. Kalau ngeliat angka-angka tuh sudah langsung mundur ya kan. Nah ini sebenarnya ya mungkin ini ada ketakutan mungkin dari kecil ya misalnya nggak suka dengan misalnya matematika yang agak tidak nyaman dengan hitung-hitungan gitu kan. Tapi kan ketika di masa-masa tertentu seperti kuliah dia harus misalnya mengakses data-data statistik misalnya untuk baik penelitian maupun untuk publikasi seperti itu. Nah BPS sendiri punya nggak Pak semacam menjebatani mereka yang agak anti dengan statistik seperti itu Pak, atau bukan anti lah ya, yang agak berjarak dengan statistik seperti itu. Jadi gini, ya, jangankan mungkin sahabat komunikasi rasa ya, saya juga dulu kalau udah denger statistik tuh kayaknya udah nyut-nyutannya dulu. Udah ribut. Karena sekarang juga jadi momok kan di perguruan tinggi apa gitu statistik. Nah inilah yang menjadi tugas kami, artinya bagaimana agar statistik ini lebih lebih membumi gitu, lebih mudah dipahami gitu. Nah ini yang saya dengan teman-teman semua saya selalu sampaikan gitu ya. Coba kalau menyampaikan sesuatu di forum manapun, ya kalau bisa gunakan bahasa yang komunikatif gitu ya, bahasa yang umum gitu dan sebagainya. Nah memang kesenjangan pemahaman ini kan memang masih nyata lah, kita nggak boleh ini antara ya kami ya produsen penyaji ya dengan masyarakat umum gitu ya. Kami tahu konsep, ya mereka nggak tahu kan artinya ya artinya timbullah kadang-kadang ini. Nah ini tentunya ya berbagai upaya kami lakukan lah ya. Ya salah satunya tadi selalu membunyikan gitu ya dengan cara yang zaman dulu ya. Kalau makanya saya gambarkan ke teman-teman tuh. Kita dulu kalau lagi presentasi menggunakan istilah statistik yang berat-berat gitu ya. Wah, pakai rumus-rumus. Wah, bangga betul. Orang bingung kita bangga gitu. Sekarang terbalik kan. Justru saya bilang Anda justru tidak berhasil kalau orang bingung. Semakin orang mengerti dan terus haus ingin mengejar ini, itu berarti berhasil saya bilang. Yeah. Makanya kan kadang-kadang saya di forum coba mungkin kalau Pak Parabi teman-teman kalau di pimpinan saya nggak pernah jarang menggunakan saya istilah yang statistik berat gitu ya. Jadi saya kadang-kadang ya kalau saya bilang inflasi kan keren dulu ya kalau orang apa inflasi itu kan. Inflasi apa sih itu perubahan harga secara masif dan terus menerus. Wah, apa sih? Oh itu ini kalau bahaya inflasi karena itu gambaran dari menurunnya daya beli. Wah itu kan ngeri kan. Nah,
Kan orang kalau dari konsep-konsep itu masih ini ya, apa namanya? Apa sih Masih bingung ya? konsep daya beli apa? Nggak relate dengan kehidupannya. Padahal iya. realitasnya tuh berhubungan sama dia. Iya. Saya makanya gini, saya kadang-kadang saya tes gitu. Inflasi berapa? Oh Pak, 0, sekian. Oh berarti ada inflasi ya. Apa yang ini? Oh ini Pak, dari teman-teman yang di lapangan ada beberapa komoditas Pak, cabai. Saya bilang kalau di forum di PMR saya meyakini bahwa ini inflasi apa enggak gitu ya. Saya tanya istri saya aja kalau lihat ke pasar, balik dari pasar mukanya gitu masem gitu kan. Ada apa Bu? Ada inflasi ya. Itu kemarin bawa duit 100.000 itu bisa beli ini gitu. Berapa? Sekarang bawa 100.000 cuma dapat ini. Nah itulah yang dibilang daya beli. Jadi nilai tukar uang kita tuh, gitu kan ya, yang tadinya bisa buat beli sayur, ikan, mungkin apa namanya cabai, bawang, sekarang gitu uang 100.000 cuma bisa dengan nilai yang sama, cuma dapat mungkin sayur sama cabai aja gitu. Wah, berarti kalau saya lihat wajah istri saya, lama-lama, wah barang-barang naik semua nih. Benar berarti inflasi. Penjelasan sederhananya seperti itu gitu. Kayak sampling gitu. Sampling itu orang kan sampling ini mengambil sebagian dari populasi untuk mengestimasi. Wah, itu istilah itunya ya. Iya. Tapi padahal kita lakukan sehari-hari, ya kan? Ibu-ibu beli beras di pasar gitu. Satu kotak berasnya, yang beras yang bagus yang mana? Dia ambil aja di atas. Bagus ini. Udah mewakili semuanya ya. Itu udah mewakili semuanya. Padahal belum tentu di dalam juga. Tapi itu udah gak bisa apa. Kita mau nyebrang sungai pakai kayu gitu. Bisa nih nyebrang nih. Aman gitu. Artinya banyak analogi yang sebenarnya cepat dimengerti oleh orang lain. Ya. Tes-tes yang begitu yang itu yang saya sedang latih ke teman-teman semua. Bagaimana menggunakan istilah yang umum di masyarakat. Bahkan masyarakat yang awam gitu yang di pelosok-pelosok gitu kalau langsung ngerti gitu ya. Iya benar tuh Pak. Benar. Jadi ini mungkin nanti BPS sama teman-teman di komunikasi kerjasama. Gimana cara kita menarasikan gitu hal-hal yang seperti itu Pak gitu. Karena memang ada sih istilah-istilah statistik memang yang masih agak susah kita coba cari padanannya gitu. Nah ini mungkin ya nanti kita inilah Pak ya. Iya, tapi dengan contoh-contoh yang Bapak Win barusan berikan sebenarnya angka-angka statistik itu langsung bisa dimengerti gitu, ketika contohnya pas dengan realitas di masyarakat seperti itu ya. Jadi kalau saya pikir nanti sahabat komunikasi rasa tuh akan punya bersahabat dengan statistik gitu. Jika cara penyampaiannya itu sangat sederhana dan memang relate dengan kehidupan dia sehari-hari. Nanti dia akan nyebarkan ke yang lain. Sampling itu gini nih, beras diambil. Contoh gitu kan. Ngambil contoh sedikit untuk menduga ya semuanya gitu kan seolah-olah sama ya itu sampling seperti itu, pengambilan sampel kan namanya kan. Betul. Nah memang di samping itu kami juga tadi kalau tanya mungkin Pak Fahri apa yang ya, kita terus berupaya ya, kita misalkan sekarang ya tadi yang saya contohkan, kita tidak mungkin sekarang kita nggak publikasi yang cuma uraian terus ada tabel, tapi kita juga kasih apa namanya infografis ya, yang tadi yang eye-catching gitu, yang ada cerita di balik itu gitu yang membuat orang tertarik. Saya pengen tahu lagi kalau yang kondisi ini gimana? Karena dia masuk ke tabelnya gitu ke halaman ya kita fasilitasi. Ada yang saya tadi sampaikan juga ya, ada namanya one shot table gitu ya. Jadi yang langsung satu kali itu kita langsung ke tabel di mana. Kemudian juga kita selalu menampilkan tabel dinamis gitu, yang tabel yang memang selalu berubah gitu ya di dalam website kita. Nah itu jadi terus kita lakukan gitu ya, dan upaya kita juga terus juga untuk literasi statistik Pak ya. Oh, udah literasi. Makanya kita ada beberapa program BPS tuh yang kayak di kampus nih, kebetulan kita udah jalan ya, udah tahun kedua apa ya. Itu ada pojok statistik Pak Farabi. Adanya di perpustakaan yang sebelahnya ruang itu sebenarnya salah satu literasi statistik. Langsung ya di sana titiknya langsung ya di kampus ya. Kita memberdayakan teman-teman mahasiswa ya khususnya yang memang berminat gitu ya untuk
menggeluti statistik dan sebagainya. Nah sebenarnya manfaatnya juga bukan hanya untuk anak MIPA aja gitu. Sebenarnya pojok statistik itu punyanya UNIP gitu. Untuk seluruh mahasiswa ya. Untuk seluruh mahasiswa. Jadi di sanalah ya kalau tadi misalkan males saya ke ini BPS ya, PST-nya jauh di jalan ada Malik sana. Kalau di sini, cuma silahkan nanti kami kan ada jadwal gitu untuk coaching di sana ya. Teman-teman dari BPS datang ke sana ya, melakukan apa ya. Konsultasi dan sebagainya ya itu bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah kami juga ada nanti desa cantik, nah desa cinta statistik. Nah kalau ini kan mahasiswa, desa cantik ini desa yang kita mau berdayakan gitu. Ya kan ya paling tidak jangan hanya akademisi aja atau mungkin dari eksekutif ya di pemerintahan, tapi juga desa juga harus melek gitu statistik data-data nih yang supaya mereka juga nggak menjadi objek aja gitu ya kan selama ini selalu diambil datanya aja terus nggak tahu data desa saya seperti apa sih, desa saya tuh nggak tahu dia selama ini gitu bener. Ya kan jadi objek dia, nah karena dia nggak tahu karena dia nggak bisa menerjemahkan sebenarnya banyak bisa menerjemahkan. Nah ini juga Pak sebelum kita yang nanti yang program lanjutan. Kita juga melihat bahwa di kayak Bengkulu dalam angka baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, terus juga di webnya itu kan juga sebenarnya masih didominasi dengan angka-angka ya. Mungkin bagi sebagian kalangan ya itu sudah cukup. Yeah. Tapi kalau untuk dalam rangka menarik perhatian orang untuk cinta statistik, sepertinya memang perlu tambahan seperti yang diceritakan oleh Pak Win tadi sebenarnya. Jadi di Bengkulu dalam angkanya. Di websitenya juga gitu kan tadi jangan sampai tersesat ya, apalagi sudah mulai menjauh ketika dibuka angka semua itu kan sudah waduh saya dari situ gitu. Kemana lagi dia gitu ya kan ya itulah itu makanya kenapa tadi ada one shot table gitu. Jadi memang saya juga coba ini ya artinya ya ke depan sih pengen lah artinya saya tuh banyak keinginan cuma mungkin insya Allah dilanjutkan lah sama generasi penerus dia. Kayak kita pengen membuat sebuah pemahaman dari sebuah angka gitu yang menarik dan bisa jadi kadang-kadang jadi telahan kita, jadi guyonan kita gitu ya. Yeah. Yang guyonan tapi guyonan yang positif ya artinya. Saya karena pernah saya lapor, saya ingat masih di Pemda masih Pak Gotri waktu itu ya. Asisten 3 waktu itu sebelum beliau pensiun kan. Saya waktu itu mengenai hasil sensus penduduk Pak. Yeah. Jadi artinya waktu itu kan seks rasio kita gitu kan. Seks rasio itu kan perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap perempuan kan. Angka kita waktu itu sekitar kalau nggak salah 105 gitu ya. Jadi artinya dari 100 perempuan gitu kan. Ada 105 laki-laki kan gitu ceritanya kan kalau di seks rasio gitu ya. Nah, saya ya guyonan sih sama beliau, Pak Asisten dari angka ini ada sesuatu nggak yang bisa dilihat gitu ya? Angka seks rasio itu perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan gitu. Apa Pak? Ini kan artinya gini Pak, dari 100 perempuan, saya bercanda aja, ada 105 laki-laki. Jadi kalau kita pasang-pasangkan saya bilang itu ada 5 laki-laki yang nggak dapat pasangan setiap 100 perempuan. Kalau di Bengkulu ini penduduknya 2 juta Pak, itu kan ada sekitar berapa tuh? Kalau ada 5 dari 100, berarti kalau 2 juta berarti ada 100.000 Pak dari 2 juta laki-laki yang nggak dapat pasangannya. Terus akhirnya Pak Gotri bilang, wah pantas Pak Win. Banyak ini dia bilang ASN wanita di Pemda ini yang mengajukan cerai gitu kepada suaminya. Kenapa? Di luar masih banyak. Banyak pilihan. Masih banyak pilihan di luar masih 100.000. Itu bagian dari joke kita. Itu di pengantin pun saya pernah sampaikan gitu waktu saya disuruh kasih sambutan ya. Jadi jangan takutlah bagi wanita-wanita.
Yang penting banyak cadangan lagi. dan datanya jelas gitu ya. Ya itu kan artinya maknanya seperti itu gitu. Walaupun ya nanti dielaborate lagi gitu kan. Ya kan ada 2 juta tuh kan ada bayi ada dan sebagainya lah. Tapi paling tidak maknanya seperti itu kalau kita pasang-pasangan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah itu jadi itu yang kadang-kadang mungkin membuat orang tertarik gitu Pak Farabi kalau ada angka itu kita coba apa istilahnya kita uraikan, kita terjemahkan dengan sesuatu yang mungkin oh iya ya atau wah lucu ya gitu dan sebagainya. Jadi saya yakin sih kalau dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Win tadi itu jadi sederhana BPS. Angka-angka statistik itu jadi sederhana sekali cara memahaminya gitu kan. Jadi kalau semua petugas di BPS itu cara menyampaikannya seperti Pak Win, saya pikir semua orang jadi tidak lagi semacam ketakutan ketika berhadapan dengan statistik karena tahu cara menerjemahkannya gitu. Nah, mungkin dalam rangka itu Pak, sebenarnya kan di kampus ini kan ada kewajiban ya dari setiap mahasiswa itu kan sebelum dia tamat dia melakukan penelitian. Nah, dan ketika penelitian itu tentu saja dia harus berbasis dengan data. Ada jurnal, ada buku seperti itu. Nah, termasuk juga sebenarnya data BPS. Artinya kan ini artinya setiap tahun itu ada potensi mungkin kalau digabung-gabungkan dengan seluruh kampus sudah puluhan ribu sebenarnya orang yang bisa mulai mencintai statistik sebenarnya melalui BPS dan memang itu dibutuhkan karena dia harus melakukan penelitian seperti itu. Nah hanya saja memang sangat jarang sekali sebenarnya mahasiswa itu kalau nggak disuruh oleh dosennya itu mengambil data BPS gitu ya. Paling jauh mereka itu melakukan semacam pra penelitian dia sampel sederhana dengan kuesioner untuk melihat berapa jumlahnya gitu. Tapi dia nggak mau yang ngambil data yang lebih besar gitu. Nah ini sebenarnya peluang juga sebenarnya untuk memulai setiap tahunnya agar anak-anak mahasiswa itu cinta dengan statistik. Nah melihat peluang ini sebenarnya bisa nggak BPS itu misalnya membuat semacam yang tadi penyederhanaan cara memahami statistik tapi khusus buat mahasiswa yang setiap tahunnya dia wajib untuk meneliti. Kalau setiap mahasiswa itu dari misalnya anggap saja misalnya 10.000, 1.000 aja yang jadi cinta statistik itu bisa nyebar kemana-mana sepertinya gitu. Jadi agen kami itu. Iya, karena memang dia setiap tahunnya harus gitu kan. Di semester 7 dia nulis skripsi dan harus pakai data. Nah, kira-kira gimana tuh Pak melihat peluang itu? Jadi artinya ya ini kami juga sedang ini ya. Makanya kan beberapa perwakilan nih dari fakultas sudah datang ke BPS. Ya pada prinsipnya kami kita pengen mensupport ya secara maksimal ya. Ada beberapa inilah yang sudah kayaknya kita sepemikiran gitu ya dengan ya entah dekan, ketua jurusan gitu ya. Kalau tadi kebutuhan data ya Pak Farabi ya sebetulnya sih kan kita ada yang program 0 rupiah tuh ya. Nanti silakan. Cuma memang ya saran kami jangan per individu gitu mengajukan ini. Mendingan misalkan lebih baik ya institusi ya, entah itu fakultas atau itu. Jadi mengajukan gitu nih. Kami butuh data Susenas tahun sekian. Nah di dalam Susenas itu kan Pak, data tuh luar biasa ribuan ketimbang dia misalkan survei sendiri ke lapangan gitu. Kalau ini kan data-data yang boleh dibilang sudah ibaratnya outliernya sudah kita itu udah data clean gitu ya. Tinggal dipakai saja gitu. Iya. Nah, memang mintanya nanti yang minta instansi saja. Ya, instansi ya entah itu UNIP secara institusi atau mungkin fakultas lah ya, misalkan. Itu dipakai rame-rame gitu bisa itu kan data itu. Ya kan ya nanti kalau memang apa istilahnya rule-nya gitu ya. Oh ini pertanyaan ini sampai ini tentang ini itu kan bisa nanti dikonsultasikan, bahkan di situ ada keterangannya nanti diperjelas oleh tim kami nanti. Ini kalau mau pakai ini tentang pendidikan dari ini, tentang pengeluaran ini, tentang kesehatan ini, ada di situ semua. Ada semua ya. Ada semuanya lengkap. Jadi tinggal rule-nya itu kan yang jadi acuan apa dua kan biasanya kan kalau raw data tuh kan udah kumpulan angka-angka semua, tapi bisa dihitungkan ya, apalagi dengan teknologi sekarang gitu ya bisa kita inilah. Jadi artinya mudah kalau teman-teman ya ketimbang misalkan mau angka-angka yang
real lapangan ini kan lapangan sudah divalidasi, sudah clean, sudah datanya tuh tinggal pakai gitu ya. Cuma memang tinggal apa yang mau diteliti gitu kan. Nah, tinggal itu variabel-variabel tinggal dipilih aja, Pak. Plus ini ya, plus cara memahaminya gitu ya. Iya, cara memahami. Jadi udah ada kita. Itu yang kita lagi coba ini kan ya, artinya kita akan coba support gitu perguruan tinggi. Nah, di sisi lain juga khusus untuk yang berminat lah untuk kan selama ini ilmu statistiknya dapatnya di kampus saja gitu ya, teori gitu, implementasinya. Nah, itu yang namanya kami ada program Desa Cantik, Pak. Ini Desa Cantik kemarin dengan kalau nggak salah dengan jurusan statistik dan matematik kita coba kolaborasi gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa ini KKN gitu Pak Rabi, artinya ya kalau selama ini kan KKN gitu ya, selesai KKN yang jadi itu kan gapura gitu Pak, jembatan, ngecat kantor lurah atau desa gitu. Plang desa gitu kan. Nama jalan di desa. Kita pinginnya mereka dari desa itu kalau ya ada kolaborasi dengan program Desa Cantik itu ya udah jalan itu nanti di desa punya data-data yang memang dibutuhkan oleh desa itu gitu sesuai dengan itu yang kita ini kan. Seluruh potensi desa, data desa itu sudah jadi. Taruhlah nggak gitu seluruh tapi sebagian yang memang dibutuhkan oleh pemerintah desa itu sudah tersedia gitu dari hasil KKN 2 bulan gitu atau 4 bulan. Dan itu memungkinkan ya kalau 2 bulan itu data desa? Saya pikir bisa ya, nanti tinggal kita ini kan aja, kita desain yang memang untuk ya 2 bulan ya mungkin nggak semua data gitu ya, tapi data-data prioritas misalkan ya, kayak misalkan ya kayak jumlah penduduk misalkan di desa ya walaupun ada ya dari data kami, tapi kan ini data yang paling update yang dari lapangan. Pekerjaannya seperti apa atau sebagian penduduknya sampai musimnya bukan minimal ini desa, lagi kita bilang tuh labeling desa itu ya Pak ya. Ini desanya karena banyak nelayan, ini desa nelayan. Ini kayaknya banyak pekerja perkebunan, ini desa perkebunan. Udah dikategorikan kan ya. Enak kalau ada desa-desa yang berlabel seperti itu gitu. Memudahkan juga sebenarnya. Iya, untuk investor ya kan enak gitu. Itu salah satu yang kita coba inikan gitu ya. Jadi insya Allah lah artinya ke depan gitu ya dalam rangka MBKM ini juga kami juga mudah-mudahan turut inilah ada andil dalam menyukseskan itu gitu ya Pak. Berarti kalau kita lihat dari awal tadi sebenarnya pertama ketersediaan data yang sudah siap pakai sebenarnya di PS itu tinggal dimanfaatkan dengan Rupiah sepertinya oleh seluruh stakeholder yang berminat untuk menggunakan data tersebut. Dan BPS juga sudah mulai agar orang tidak salah memahami datanya itu juga ada layanan terpadu ya. Iya. Layanan terpadu. Pusat layanan terpadu dalam rangka layanan statistik terpadu. Layanan statistik terpadu dalam rangka memberikan konsultasi jika ada khususnya sahabat komunikasi rasa membutuhkan bimbingan dalam rangka memahami angka statistik tersebut. Dan di samping itu juga BPS juga sudah mencoba untuk bagaimana seluruh data itu juga nanti One sortable. Jadi tidak hanya data BPS tapi data di sektoral itu juga kalau bisa dapat diakses oleh semua masyarakat sehingga itu bisa memberikan keutuhan data di Indonesia seperti itu. Nah, untuk terakhir Pak, untuk publikasi sendiri, ya, jadi selain kebutuhan dari masyarakat, nah cara BPS sendiri mempublikasikan data-datanya sehingga orang menjadi tertarik untuk terus masuk ke dalam itu, bagaimana strategi publikasi yang dilakukan oleh BPS Pak sebenarnya? Itu tadi ya artinya kalau kita masih pakai metode yang lama, jadi paling orang-orang tertentu aja yang pinginnya dia, keinginan kita tuh, obsesi kita tuh semua output kita tuh diminati gitu Pak ya. Semua ya. Iya pengennya begitu. Karena kerjanya udah capek tuh ya. Iya. Kerja capek, biaya besar gitu ya. Biaya besar, kerjanya luar biasa gitu dan memang sayang gitu. Apalagi kan pimpinan sudah
menyampaikan bahwa pinginnya tuh data-data kita tuh memang bermakna dan berdampak gitu yang saya itu. Itu kan harusnya artinya bermakna itu dipahami tadi, makanya kan perlu ada upaya tadi ya Pak ya, menyederhanakan apa sih ini dibalik angka ini dan sebagainya gitu ya. Dan berdampaknya dipakai gitu loh, dipakai untuk pengambilan kebijakan, untuk skripsi, untuk dan sebagainya lah ya artinya. Nah kalau itu kan luar biasa. Nah, jadi syukur-syukur suatu saat menjadi decision support gitu, jadi pendukung dalam pengambilan kebijakan di level yang tinggi gitu lah. Nah ini yang sangat kami inikan gitu ya. Nah tentunya beberapa kita lakukan ya, artinya ya tadi menyederhanakan ya, membuat tampilan-tampilan yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Dan memang sekarang kami udah nggak hard copy lagi Pak, kita udah digital semua gitu. Jadi sebenarnya semua publikasi sekarang bisa langsung diakses itu cuma memang website tadi ya. Nah kalau seandainya memang tidak lewat website ya, itu tadi kami ada infografis juga ya, yang tadi yang lihat dulu ininya gitu, yang menarik gitu ya, kemasan menarik ataupun narasi-narasi yang ada kayak tadi, jumlah yang ini di sini segini, masa iya sih orang masuk ke sana gitu kan. Nah itu selalu kita upayakan seperti itu ya, supaya semua publikasi kita itu memang diminati dan dipakai gitu. Kadang-kadang kan sudah jadi gitu tapi nggak ada satupun orang yang itu sakit hati juga iya, ya luar biasa. Kok nggak ada yang minta effort yang dilakukan udah cukup besar tapi sayang gitu ya. Nah memang kami juga dalam hal ini tentunya tidak melupakan teman-teman ini jurnalis nih, media massa. Media massa. Ada kerjasama dengan media massa juga. Setiap saat kami undang tuh mereka kalau ada rilis data juga termasuk yang saya sampaikan di advance release calendar tadi gitu ya. Jadi harapannya mereka akan mampu gitu untuk menyebarluaskan gitu ya, dengan gaya mereka masing-masing gitu. Jadi sudah ada upaya dengan publikasi itu memberikan sebuah kayak pintu masuk ke data yang lebih dalam lagi ya, dengan cara memberikan beberapa insert data-data yang menurut penting gitu ya. Infografis tadi ya, infografis. Terakhir Pak, sebenarnya sebuah negara itu bisa nggak sih diketahui kelemahannya dari data statistik yang bisa diakses secara luas ini Pak? Misalnya kayak Indonesia kemiskinannya segini, itu apa nggak jadi bumerang bagi kita Pak, dinilai atau juga dijadikan bahan oleh negara lain bahwa tenang aja nih Indonesia miskin nih, nggak akan dia kemana-mana gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kalau dibawa ke wilayah seperti itu Pak? Kalau kami memandangnya begini Pak, artinya ya tentunya kalau data-data menyangkut keamanan negara kan udah pasti terprotek lah ya. Ya kalau yang keamanan negara dan sebagainya yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, kegaduhan. Tapi kalau data-data yang kami keluarkan, ya, di BPS keluarkan, sebenarnya sih nggak juga lah kalau misalnya, BPS banyak orang miskin gitu ya. Ya ini bagian dari upaya pemerintah kita juga gitu, gimana supaya nggak miskin gitu. Karena semua negara juga memunculkan angka itu gitu Pak. Artinya ya mungkin yang di ujung Afrika sana juga ada, mungkin yang di ujung Eropa sana juga ada angka kemiskinannya. Justru di situ kita membandingkan, berarti posisi kita sekarang sudah seperti ini. Apa upaya yang harus dilakukan? Saya pikir kalau data-data yang kita keluarkan ini, ya memang ini bisa dikonsumsi semua orang gitu ya. Nah justru yang jadi concern gitu, yang jadi harus kepedulian kita adalah bagaimana kita melindungi data individu Pak. Ini yang makanya dari awal kalau tugas BPS nggak boleh Pak. Walaupun kita bisa, tapi secara aturan, secara hukum, undang-undang kita nggak boleh mengeluarkan data individu. Karena ya tadi ya, artinya khawatir lah, walaupun mungkin orang BPS sendiri gitu, tapi itu kita memang tidak boleh gitu. Nah ini yang harus ada perlindungan gitu ya. Perlindungan data pribadi sebenarnya. Data pribadi. Kalau data-data yang sifatnya tadi ya makro, kemiskinan, pengangguran dan
Ya memang ya itu kondisinya seperti itu Pak. Kondisi gitu. realnya seperti Kondisi itu. real seperti itu. Dan itu sebagai bahan evaluasi aja ya? evaluasi justru itu buat kita biar kita tahu, karena selama ini kita nggak tahu orang miskin berapa, wah santai-santai aja, tahu-tahu ada demo. Nah, ya itu yang harus kita. Dan satu lagi yang kemarin kan Pak Presiden juga harus mengeluarkan statement berkali-kali, ya belajar dari kemarin kasus hack yang masuk ke dalam hacker sampai tinggal berapa 2% apa 3% itu kan luar biasa ya. Kalau BPS enggak Pak, BPS data BPS itu kita punya Pak, recovery data tuh ada di Kalimantan tuh kita. Oh udah. Jadi kalau aman data ya BPS ya? bermasalah tinggal narik dari sana. Jadi backupnya tuh udah kita rancang semikian rupa. Jadi Pak Presiden kan minta semua pemerintah daerah agar membuat backup data. Iya, ya itu baru. Jangan sampai kejadian lagi. Nah itu sebenarnya gitu. Tapi prinsipnya kalau data yang sudah kita publis Pak, itu udah inilah, artinya udah kita lihat ya dampak, nggak ada ya dari aspek keamanan negara ya yang mampu ini kan itu justru gitu ya, itulah yang harus kita kita munculkan gitu. Jadi itu bentuk dari akuntabilitas dan transparansi sebenarnya ya. Kita kalau nggak ada data-data itu aman-aman aja negara kita. Gak ada dasarnya ya. Iya. Gak ada dasar buat kebijakan juga. Dan itu jadi artinya untuk ini juga kan, artinya pemerintah menjalankan program-programnya kan harus ada dasarnya gitu. Kalau nggak ada itu dasarnya apa? Bantuan kemiskinan, penduduk miskinnya nggak ada datanya. Siapa yang mau dibantu ya? Siapa yang mau seperti itu. Gitu. Baik. Baik, sahabat komunikasi rasa, kita sudah panjang lebar ya berbicara dengan Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Insinyur Winrizal MA, dan kita juga sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebenarnya data itu dari awal diproduksi sampai bagaimana dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang paling penting lagi dalam proses podcast kita pada hari ini itu Pak Winrizal juga memberikan informasi tentang bagaimana tersedianya sebuah pusat layanan statistik terpadu yang memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengakses maupun memahami data yang ada di BPS Provinsi Bengkulu. Dan jangan ragu untuk hadir datang langsung ke BPS maupun ke pojok statistik ya, dan kunjungi website serta juga media sosialnya juga ada Pak ya? Ya, sehingga itu informasi yang tersedia itu bisa dimaksimalkan karena proses memproduksi datanya sudah memakan waktu, tenaga dan biaya, jadi sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan oleh kita semua. Dan bisa dilakukan secara mandiri, pribadi maupun bersurat secara institusi sehingga apa yang Anda butuhkan dapat diberikan oleh BPS Provinsi Bengkulu. Baik Pak Winrizal, terima kasih atas kehadirannya di podcast Komunikasi Rasa dari Lab Multimedia Jurusan Ilmu Komunikasi. Mungkin sebelum ditutup ada pesan Pak buat calon masyarakat pecinta statistik. Baik, untuk sahabat-sahabat komunikasi rasa ya, mungkin sebagai penutup ya. Tentunya saya menyampaikan sekali lagi ya bahwa pada prinsipnya BPS siap yang mensupport ya terkait dengan kebutuhan data gitu ya. Siapapun ya tanpa pandang bulu. Dan tentunya kami juga selalu mengangkat ya kolaborasi itu ya selalu antara BPS ya, kemudian media, akademisi ya tentunya ini upayanya untuk meminimalisir misinformasi gitu ya, dan tentunya kita berupayalah semua untuk mencerdaskan bangsa karena dengan menyebarkan berita-berita yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat luas gitu kira-kira itu Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winrizal dan sahabat komunikasi. Semoga podcast pada hari ini memberikan manfaat yang baik buat kita semua dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.